Ya, baik, kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa di Talk to News. Saya sudah cukup bernafas Pak ya untuk bisa menjawab apa yang menjadi keresahan dan juga keraguan begitu dari masyarakat terkait dengan pengawasan sebenarnya yang harus dilakukan secara total oleh Kementerian Perhubungan. Pak Bambang. Jadi terkait dengan pengawasan di penerbangan itu sudah dilakukan suatu perubahan yang cukup mendasar. 2-3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu bahwa tadinya inspektur penerbangan itu ada di kantor pusat. Sekarang semua inspektur sudah ditaruh di masing-masing otoritas bandara. Nah, untuk diketahui bahwa kita bandara itu ada cukup banyak, 120-an lebih. Ya. Hanya otoritas bandara ada di 10 wilayah saja. Ini juga rentang kendalinya untuk pengawasan juga perlu satu penataan terhadap. Dan kami mengakui ya bahwa memang dalam hal ini untuk inspektur pun juga ada kekurangan, tapi sudah dibantu oleh inspektur yang dari maskapai. Jadi ada suatu perbandingan kalau suatu maskapai punya berapa pesawat, dia harus membantu berapa inspektur. Oke, baik. Nah tadi ada juga nilai plus begitu ya dari masyarakat yang memang sudah mau berperan aktif. Kalau tadi kata Pak Ipung, berani untuk mengatakan menolak begitu ya, tidak mau terbang begitu. Itu saya ingin apresiasi karena ini kami harapkan juga dari para penumpang pesawat bahwa biasanya kalau pilot atau cabin crew mengumumkan sesuatu, biasanya mereka tuh tidak memperhatikan, ya baca koran atau apapun juga, nonton TV. Nah ini kami sangat mengapresiasi sesuai dengan undang-undang penerbangan itu ada pasal bahwa ada peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan, antara lain melaporkan apabila ada SOP yang dilanggar. Oke, Cap, sebenarnya siapa sih yang berhak untuk membatalkan penerbangan itu jika memang terlihat ada sesuatu yang tidak baik atau tidak benar begitu? Sebetulnya pilot in command dalam hal ini kapten punya hak untuk membatalkan. Namun apabila ternyata memang kapten dalam kondisi incapacitation, dalam hal ini kelihatan kan incapacitation, artinya dia tidak sanggup menjalankan peran dan fungsinya. Semua kru itu punya hak untuk menyampaikan. Dalam CRM itu ditekankan bahwa semua punya kontribusi positif untuk membuat masukan. Nah, dalam hal ini tentunya dispatcher atau pihak FOO dalam hal ini itu dapat menyampaikan bahwa ini nggak safe, harus diganti krunya. Kan demikian. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Ipung juga sebenarnya kalau untuk udara semuanya sudah jauh lebih baik begitu ya Pak Ipung ya, dari sisi sarana, prasarana begitu. Hanya kepada personnya saja begitu, indisipliner, kemudian juga attitude, oknumnya juga. Apa yang bisa dilakukan begitu ya, mungkin dari asosiasi pilot begitu untuk bisa menyampaikan kepada seluruh awak kabin, apa yang memang bisa dilakukan tidak hanya dari person namun juga dari lembaga itu sendiri. Betul, kami di Ikatan Pilot Indonesia yang kebetulan baru berdiri di bulan Januari tahun 2016 dan ini baru 1 tahun nih Bang ya. Di bulan Mei, di bulan Mei atau Juni kami sudah membuat namanya advisory circular tentang drug and alcohol testing yang sudah kami submit ke Kementerian Perhubungan dan ke BNN. Kami juga sudah intens dengan BNN untuk berinteraksi tentang hal ini karena kami sudah melihat ini jauh-jauh hari, harus diantisipasi. Kami dari Ikatan Pilot Indonesia juga membuat himbauan-himbauan tentang bahayanya narkoba ini. Dan terlebih kepada profesi kita, kami menghimbau seluruh pilot Indonesia untuk menjaga profesionalisme sebagai pilot yang kredibilitasnya sangat menentukan image daripada profesi itu sendiri dan maskapai serta dunia transportasi Indonesia. Jadi kalau ada yang melakukan hal-hal yang di luar dari standar profesionalisme seorang pilot, tentunya merugikan semua pihak. Jadi yang repot tuh banyak, Mbak. Cukup sayang juga begitu ya, oknum pilot kemarin juga harus ibaratnya mengacaukan pekerjaannya sendiri begitu. Tadi Pak Ipung tadi sudah menyampaikan buat satu slogan di tempat pendidikan kita dulu di Curug, the sky is vast place but there is no room for error. Jadi angkasa itu sangat luas, tapi tidak boleh satu hal pun kita buat kesalahan. Nggak bisa minggir ya? Nggak bisa minggir. Yang kita tekankan sekarang, kami juga di Ikatan Pilot Indonesia juga menekankan bahwa safety of the air itu start from ground. Jadi semua hal keselamatan penerbangan itu harus disiapkan di darat. Kenapa? Begitu pintu pesawat sudah ditutup, engine sudah menyala, itu sudah unstoppable. Hal-hal itu sangat cepat. Kita tahu bahwa pergerakan pesawat itu sangat cepat, sehingga
semua harus persiapkan aturannya, regulasinya, semua harus matang di ground. Jadi artinya safety in the air itu start from ground, semua stakeholder harus concern sama ini. Tadi saya appreciate sama Bang Syukurin tadi, pokoknya safety nomor satu. Apapun yang terjadi, kita melihat bahwa kita apresiasi Kementerian Perhubungan sudah banyak melakukan perubahan sehingga pencapaian hasil audit itu sudah meningkat. Namun yang kita juga sama-sama tahu hasil audit Juswab kita masih di bawah rata-rata. Masih jauh. Jauh sih tidak, hanya beberapa item yang sangat penting, contohnya tentang organisasi, tentang legislasi. Itu kan hal-hal penting yang menurut saya tadi saya sampaikan bahwa safety in the air start from ground itu dari itu tadi. Dari struktur organisasinya, aturan-aturannya, sehingga kalau itu bisa fulfill, bisa dipenuhi oleh semua stakeholder di dunia penerbangan, bukan saja pemerintah, kami juga sebagai pelakunya, pilot, kemudian dari legislasi dari Komisi 5 dan dari masyarakat transportasi, kalau ini berkolaborasi, artinya safety itu bukan milik satu pilot pihak, seorang. bukan punya pilot saja, teman buat semua. Contoh kalau kita sedang terbang, in flight gitu ya, tiba-tiba ada yang bau asap di pesawat, penumpang juga harus punya sigap. reaksi cepat. Ya ada reaksi, dia bilang sama awak kabin, nanti awak kabin sama pilotnya akan bilang, karena ada beberapa hal yang indikatornya mungkin tidak ada atau indikatornya tidak baik. Itu kan bentuk kita menjaga keselamatan penerbangan bersama. Baik, artinya kepedulian dari semua pihak begitu ya, tidak hanya dari awak pesawat saja, tapi juga penumpang dan semuanya juga harus peduli begitu ya terhadap penerbangan. Safety is number one. Betul. Bang, dari Komisi 5 kira-kira apa yang bisa, mumpung masih awal tahun Bang, untuk bisa memperbaiki sampai dengan seterusnya? Jadi kami nanti rapat pertama sekali dengan DPR, tentu kami sudah mempersiapkan untuk mengundang pihak-pihak terkait, Kementerian Perhubungan dan lain-lain untuk membahas ini. Kami tidak mau lagi kita ini pemadam kebakaran dan mencari kambing hitam. Tadi sudah dikatakan Kementerian Perhubungan bukan pemadam kebakaran sebenarnya. Jadi ya kami hanya ingin meyakinkan tidak bisa ada alasan untuk keamanan SDM yang kurang. Itu tidak boleh ada alasan. Termasuk pengetatan pengawasan. Apapun itu. Nah, yang saya inginkan adalah, saya yakin semua kan seperti yang saya katakan tadi, semua dokumennya itu sudah ada. Yang saya takutkan itu, pilotnya tidak pernah sudah diisiin. Jadi dokumennya tinggal ditanda tangan. Artinya tidak pernah membaca. Harus ya kan, di undang-undang, di Civil Aviation Safety pun sudah dijelaskan. Pilot itu sebelum terbang, dia harus tahu kondisi pesawatnya. Dia harus tahu penumpangnya. Dia harus tahu bandaranya. Dia harus tahu silabus cuaca dan lain-lain. Rencana penerbangannya. Dia harus tahu itu. Nah, terus kemudian dia harus dites kesehatan. Nah, tadi Pak Bambang tadi sudah mengatakan bahwa harus ada butuh waktu. Baik. Nah, yang saya sesalkan ini bukan persoalan, ini sudah betul-betul sangat radikal kesalahannya. Baik. Ada pilot, ya saya katakanlah sangat parah kesehatannya, bisa masuk ke pesawat. Nah, ini kan sudah posisi sangat radikal sekali. Nah, kita lihat kecelakaan yang di laut. Nah, sangat berbeda sekali jumlah manifestnya dengan jumlah penumpang yang ada sebenarnya. Nah, ini pengawasannya seperti apa? Saya harapkan ke depan Kementerian Perhubungan jangan main-main dengan ini. Artinya jangan misalnya pilot dia tinggal datang sambil jalan ke pesawat, tanda tangan semua dokumen sudah ada yang ngisiin. Begitu juga dengan syah harusnya bandar, menurut ya? saya ya pilot harus berdiskusi mengisi semua form-form yang ada ini. Jadi jangan dia tinggal tanda tangan. Nah, saya yakin seperti ini yang selama ini berlaku. Jadi saat jalan beliau, pilot tersebut, ya udah tinggal tanda tangan aja. Dokumennya ada, tetapi tidak diverifikasi. Ini dugaan Anda ya? Udah pasti yakin saya itu. Karena kalau udah masuk, kalau udah masuk kan, Pak Ipung, udah tidak mungkin dia bisa lolos. Jangan sampai kita menuduh begitu Bang. Jadi kita pakai unsur dugaan saja sebenarnya ya. Dugaannya adalah seperti itu. Terakhir Pak Ipung. Ya secara umum masyarakat ini berharap lah. Tidak saja menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, masih ada yang kurang, itu juga berbahaya. Topkan saja langsung untuk soal keselamatan. Kaitannya tentunya anggaran, tentunya. Ada masalah dengan anggaran? Tentunya untuk melaksanakan ini semua, ini tadi disebutkan Pak Bambang juga bahwa baru ada 10 dan bekerja sama dengan pihak-pihak maskapai. Mestinya itu kan pengawasan juga harus menyeluruh gitu ya. Pengawasan melekat itu tentunya perlu anggaran. Tetapi sekali lagi bahwa kita jangan selalu dalam manajemen itu jangan manajemen tergopoh-gopoh gitu ya. Ketika ada sesuatu baru kita semua bergerak cepat ya. Kita bergerak cepat. Dan lebih baik perjalanan itu juga bukan saja masyarakat, kita harus persiapkan dengan baik. Prepare from the ground. Itu sebetulnya
Kapten tadi sampaikan, persiapan itu harus matang. Dan kemudian masyarakat sekarang udah saatnya menjadi kritis. Ya. Ketika ada sinyal yang kira-kira kurang nyaman, sebut saja nama Allah, kemudian orangnya ditegur. Dan berhak begitu ya? Dan berhak. Penumpang itu berhak untuk sangat menolak berhak. dan juga Karena menyuarakan. ini adalah hajat hidup orang banyak. Ya. Safety harus menjadi perhatian nomor satu, nggak ada celah untuk lain. Baik, masih awal tahun, semoga tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya dan juga di bulan-bulan berikutnya begitu ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir pada malam hari ini dan ini menjadi catatan penting begitu untuk kita bersama, tidak hanya bagi awak begitu ya, namun juga bagi penumpang ataupun calon penumpang juga punya hak untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi ketidaknyamanan bagi Anda. Kita harus akhiri Talk to News pada malam hari ini. Saya Rizka Indah pamit, selamat malam.